saya Elkanasi Semelang dengan NIM A1J222020. Di sini saya akan mempresentasikan materi linguistik historis komparatif, yaitu metode perbandingan, di mana yang akan dipelajari dari metode perbandingan yaitu hukum bunyi, korespondensi bunyi, dan pembentukan korespondensi fonemis. Yang pertama yang akan dipelajari adalah definisi metode perbandingan. Dalam linguistik, metode perbandingan atau metode komparatif yaitu sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa yang berkerabat yang berasal dari satu bahasa leluhur yang sama. Yang kedua, pengertian hukum bunyi. Dalam hukum bunyi, hal itu merupakan prinsip atau aturan dalam linguistik historis yang menggambarkan pola perubahan bunyi dalam sebuah bahasa dari waktu ke waktu. Ini membantu menjelaskan bagaimana bunyi-bunyi tertentu berubah secara sistematis dalam suatu bahasa atau kelompok bahasa yang terkait. Dalam linguistik historis komparatif, hukum bunyi juga biasanya didasarkan pada pengamatan empiris terhadap data bahasa yang terdokumentasi sepanjang sejarah. Selanjutnya, dalam linguistik historis komparatif, materi hukum bunyi meliputi prinsip-prinsip atau aturan yang mengatur bagaimana bunyi-bunyi dalam sebuah bahasa berubah dari waktu ke waktu. Hal ini mencakup konsep seperti hukum bunyi Grimm dan hukum bunyi Verner dalam studi bahasa Jermanik. Yang pertama, hukum bunyi Grimm merupakan prinsip yang menggambarkan perubahan bunyi konsonan dalam bahasa Jermanik dari bahasa Proto-Indo-Eropa. Contohnya adalah perubahan bunyi tertentu menjadi bunyi frikatif di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu. Yang kedua, hukum bunyi Verner menggambarkan kondisi-kondisi spesifik di mana konsonan-konsonan dalam bahasa Jermanik berubah sesuai dengan posisi stres dalam kata. Selanjutnya, korespondensi bunyi. Korespondensi bunyi merupakan hubungan sistematis antara bunyi-bunyi dalam dua atau lebih bahasa yang memiliki asal-usul yang sama atau terkait secara historis. Konsep ini sering digunakan dalam linguistik historis untuk memahami hubungan antara bunyi-bunyi dalam bahasa-bahasa tersebut. Contoh daripada korespondensi bunyi diantaranya bahasa-bahasa yang terkait dalam historis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Latin atau Pater yang memiliki korespondensi dengan bahasa Inggris yaitu Father dan bahasa Spanyol yaitu Padre. Yang kedua, bahasa Latin Manus memiliki korespondensi dengan bahasa Inggris Hand dan bahasa Spanyol Mano. Dalam contoh tersebut, kita juga dapat melihat bagaimana bunyi-bunyi tertentu dalam bahasa Latin berkorespondensi dengan bunyi-bunyi dalam bahasa-bahasa lain yang berasal dari bahasa Latin tersebut. Selanjutnya, pembentukan korespondensi bunyi. Pembentukan korespondensi fonemis merujuk pada proses di mana suatu sistem bunyi dalam bahasa-bahasa yang berhubungan secara historis dipetakan satu sama lain yang memperlihatkan korespondensi atau kesesuaian antara fonem-fonem dalam bahasa-bahasa tersebut. Untuk memahami pembentukan korespondensi fonemis, yaitu berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi fonem-fonem. Yang kedua, pemetaan korespondensi. Yang ketiga, pengamatan pola reguler. Yang keempat, rekonstruksi bunyi proto. Dengan menggunakan korespondensi fonemis dan pola reguler yang ditemukan, ahli bahasa dapat merekonstruksi bunyi-bunyi proto yang mendasari bahasa-bahasa yang dibandingkan. Hal itu juga dapat membantu dalam pemahaman tentang evaluasi bahasa-bahasa tersebut dari bahasa proto yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.